Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah fattaqullaha la'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyukraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Hadirin al-Jummah rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya kita bisa sama-sama melaksanakan ibadah Jumat pada hari ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada panutan alam junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan kepada kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib wasiat khusus pada diri khatib, umumnya pada hadirin al-Jummah rahimakumullah. Mari kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sebab hanya dengan takwa yang bisa menyelamatkan kita hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin al-Jummah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, setiap perintah Allah pasti didasari atau didasarkan atas dua prinsip, yaitu prinsip istita'ah atau kemampuan dan wus'a atau keluasan, di mana setiap istita'ah di dalamnya pasti mengandung wus'a. Akan tetapi dalam wus'a belum tentu ada istita'ah. Dan apabila seseorang belum mampu melaksanakan suatu perintah, maka ia harus melaksanakan hikmah-hikmah dari perintah itu melalui prinsip-prinsip keluasan yang dimilikinya. Sebagai contoh, kalau seseorang belum mampu mengeluarkan zakat, maka ia dapat melaksanakan hikmah-hikmah zakat, yaitu membersihkan jiwa dan segala perilaku dan perbuatan yang tercela. Begitupun kalau kita belum mampu menunaikan ibadah haji, maka kita dapat mengamalkan inti dan hikmah-hikmah dari ajaran haji, yaitu semua waktu kita jadikan miqat dan semua tempat kita jadikan Arafah, yang mana semuanya diarahkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-Jummah rahimakumullah. Sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah mempertahankan daya kemampuan yang ada dalam diri kita? Untuk itu ada minimal 5 prinsip yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus mempunyai prinsip perubahan atau sunatut tagrir, di mana semua kehidupan senantiasa pasti berubah dan kita harus berubah menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hadirin al-Jummah rahimakumullah.
Dalam melakukan perubahan, biasanya ada orang yang mampu merubah hari ini menuju ke kehidupan atau ke masa depan yang lebih baik. Maka mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Tetapi sebaliknya, ada juga orang yang berubah menuju kepada kemunduran, maka mereka itulah adalah orang-orang yang sangat merugi. Untuk itu hadirin oleh Jumaah rahimakumullah, kita harus menuju kepada perubahan masa depan yang lebih baik. Dan apabila tidak, maka kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Hadirin oleh Jumaah rahimakumullah, yang kedua, prinsip yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip mempertahankan diri atau sunatut tadhafu, yang mana kita harus mempertahankan diri dari serangan-serangan yang akan menggelincirkan kita dari jalan yang benar. Yang mana hadirin, setan tidak akan berhenti menggoda kita. Setan akan terus menggoda kita agar selalu memperturutkan hawa nafsu. Dan apabila manusia telah memperturutkan hawa nafsu, maka akan terjadi bencana massal. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya yang ketiga, prinsip yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip kebertahapan dan skala prioritas atau sunatut tadarruj. Yang mana pada asalnya hadirin, hukum Islam itu hanya ada dua, yaitu perintah dan larangan. Tetapi para ulama menentukan hukum itu dengan skala prioritas dan tingkatan-tingkatannya. Yang mana hukum itu yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Hadirin rahimakumullah, oleh karena itu kita harus menetapkan skala prioritas dalam melaksanakan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Yang mana hadirin, kita sering terjebak dalam memilih prioritas. Banyak orang yang lebih memilih kepentingan yang bersifat aksesoris, sehingga akhirnya tidak memperoleh manfaat dari apa-apa yang mereka lakukan. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya prinsip yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang keempat adalah prinsip ujian atau sunatul ibtila, di mana tak satu pun orang di dunia ini yang tidak pernah dikenai ujian. Semakin tinggi status seseorang, semakin besar pula ujiannya bagi orang itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja atau dibiarkan begitu saja dan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Hadirin rahimakumullah, untuk itu maka selama kita hidup di dunia harus bisa bertahan atau bisa bertahan dari ujian dan tetap sabar. Bahkan karunia dan kenikmatan yang kita punya adalah merupakan ujian. Apakah kita akan bersyukur ataukah kita malah kufur? Hadirin rahimakumullah, yang terakhir, prinsip yang bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari adalah prinsip menjalani sebab akibat atau sunatul aksbi bil asbab. Yang mana hadirin, kalau kita ingin pintar, kita harus tetap belajar. Begitupun kalau kita ingin kaya, maka kita harus tetap giat bekerja. Dan kalau kita ingin selamat, maka kita harus menapaki jalan keselamatan itu. Hadirin rahimakumullah, dari kelima prinsip di atas dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Setiap orang bisa dan mampu melakukannya. Insya Allah, kalau kita bisa melakukannya, selangkah demi selangkah, kehidupan kita akan semakin berkualitas dan semakin istiqomah dalam menapaki petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan dalam beribadah, nikmat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyya bi taqwallah wa taqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, keluarga kita semua, Ikhwanul muslimin muslimat kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin angkuli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghafar ya Ghani ya Hamid ya Fatah ya Rajaku ya Mujibas sailin. Allahumma ighfir lana li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana umurana ma'arrohati li kulubina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dolamna angpusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Allahumma ja'alna waladan solihan wa rizqan halalan thayyiban wa rizqan wasi'an mubarakan bih birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'alakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.